Yo, selamat datang kembali di channel Iqbal Hanur. Kali ini kita akan membahas saham-saham yang tentunya yang lagi hype di hari ini. Meskipun hari ini di IHSG sangat heboh trading FAU. Sampai 7% minus tadi ya. Ini heboh nih ya. Nah, saya lihat dulu lah beritanya. Nah, perdagangan kembali dibuka IHSG anjlok 7%. Jadi trading hal ya hari ini ya untuk di IHSG ini beneran anjlok. Tapi sebelum itu ya sadari nggak pola dalam analisa teknikal IHSG saya itu benar-benaran cantik loh. Nah ini ya bentar ya. Nanti kita bahas dulu ya. Tapi saya ngeliat chatnya dulu ya. Nah ya IHSG yang pernah saya bikin sangat cantik dan seksi ya. Lihat ini. Di close-nya itu di harga yang beneran di harga rectangle yang udah saya bikin. Ya, di area wick ke bawahnya juga udah menyentuh di area yang udah saya bilang kemarin ini bakalan kejatuh nih. Kalau beneran lanjutnya jauh. Saya proyeksinya ini 1 minggu loh baru bisa sampai ke sini sebelum raya. Malah dalam 1 hari ini udah kesentuh beneran cantik dan presisi. Oke ya, nih kita bahas dulu nih beritanya dulu ya. Ini karena kasihan banget nih deh teman-teman semuanya ya. Nah, jadi desas-desis IHSG yang ngebikin ambruk hari ini yaitu karena adanya berita isu Sri Mulyani itu mundur yang ngebikin ekonomi itu lesu ya. Saya rasa nih gara-gara ini asing bikin cabut ya. Asing itu cabut gara-gara berita Sri Mulyani cabut. Sehingga ya datanglah berita yaitu DPR ya. Nih saya lupa nih, coba bentar ya. Di Kumparan saya nggak salah ini. Kumparan. Mana nih? Ai. Ini sama. Ini ya. Dasko datangi Bursa Efek Indonesia IHSG mulai rebound walaupun bagi saya tidak terlalu ngefek karena kenapa? Poinnya bukan di sini. Poinnya adalah di kepala eksekutif bukan legislatif. Siapa? Presiden kita yang selama ini mengatakan saham adalah judi. Itu aja poinnya nyo. Coba beliau tiap minggu atau tiap bulan nongki ya ngopi di kantor Bursa Efek Indonesia. Saya rasa ISG 1 bulannya aja bisa langsung nembak ke 8.000 ke new all time high terbarunya. Itu saja sebenarnya poinnya. Kalau memang ISG benar pengen naik gitu ya, kembali lagi kita ke CNBC. Nah, aduh. Oke ya. Nah, terus ya mau gimana lagi ya. Jadi kalau saya ceritain ini terlalu kepanjangan nih videonya nanti ya. Intinya saya dulu udah pernah bilang juga di Instagram story saya ya. Di mana ya? Di Q&A Insight ini ya. Saya dulu pernah bilang bahwa ya kalau Indonesia ini benar-benar pengen stabil keuangannya ke depannya ya tetap asing itu berharap Sri Mulyani adalah sebagai Menteri Keuangannya. Cuman ya saya tahu dia ini adalah sosok yang panutan saya, sosok yang benar hebat. Tetapi setiap perkataan dia itu berbeda dengan yang saya kenal semenjak di bagian politik dia yang sekarang. Mungkin saya rasa banyak tekanan ya. Dan beliau waktu itu statementnya saya dengar kayak sering menyalahkan ekonomi moneter. Sedangkan kebijakan fiskalnya itu lebih banyak yang cenderung saya rasa kayak ini benar-benar tidak mendukung ekonomi Indonesia. So saya rasa beliau ini adalah sosok panutan saya dan mungkin ya keadaan beliau ini tertekan dengan kondisi posisi jabatan dia sekarang ya. Toh contohnya saat dia ada desas-desis dia pengen keluar, ISG langsung junam parah 7%. Untung Bapak Dasko tadi ya datang ke IHSG ya itu udah mulai membaik, ditambah ini ada berita Sri Mulyani kembali lagi. Saya rasa besok mungkin ada sedikit kenaikan ataupun ada penurunan tapi tipis ya. Oke.
langsung jadi kita bahas ya ke saham ya ini IHSG dulu deh. Nah, ini IHSG hari ini ya kita itu ditutup melemah ya sebesar 3,84% di close-nya. Kalau kita turunin ya, ini di jam berapa nih ya? Ya bentar ya teman-teman. Ini ada tadi nih. Nih. Datanya jam 9 IHSG buka di 6.410 hingga trading halt ya itu terjadi di jam 11.50 ya. Nah, di 11.45 ya ini udah ambruk bam langsung 6,6% hingga 7%. Jam 12 ini tutupnya. Kacau nih, kacau, serius kacau. Jadi ya, berarti kita buka ini lagi, ini jam 3 ya. Ntar, ini mana nih? Ini kenapa mirainya mentok jam 2 nih sesi kedua. Berarti sesi pertama nih gimana nih? Nggak bisa pula ya. Udahlah. Nah, kalau kita lihat dari ya LQ45-nya ini 2,79%. Artinya saya sudah bilang di grup Telegram saya ya ini ya. Ya, bentar ya. Ini saya ada pernah bilang. Nih, saya udah aware dari kemarin ya. Ini jam 1 saya bilang. Saya udah aware dari kemarin kalau outflow asing masih gede. Ditambah blue chip nggak ada yang angkatin. Dan saham Konglo sekalinya serentak taking profit buat THR ya. Mampus kita semua ya. Kuncinya apa? Ya, saham Konglo. Artinya kembali ya teman-teman. Ya, ini LQ45-nya 2,79%. Sedangkan ini penutupannya 3,84%. Artinya saham Konglomologi udah pada taking profit. Seperti saham main yang sudah pernah saya bilang. Ya, jadi teman-teman bisa lah gabung di grup Trade with Iqbal yang bakalan ngasih ya pokoknya effort banget saya di sini ya. Teman-teman juga ini udah mulai ribut tadi nih ya, mulai ribut. Jadi langsung saja linknya di bawah video saya ini. Oke, langsung jadi kita ke IHSG ya. Padahal dari indeks seluruh dunia kan ini terutama di Asia nih cantik-cantik nih ya, pada hijau semua nih ya. Nah, ini S&P baru merah pun ini karena sekarang kan posisinya lagi siang tuh di Amerika. Nah, kita lihat nih dari Inggris, Jerman, Prancis juga udah hijau nih. Kacau deh. Nah, ini poin penting ya. Ini poin penting ya. IHSG hari ini di distribusi asing sebesar 2,49% yang dimana sekarang trading halt-nya ada merupakan trading halt terparah di sepanjang corona kemarin. Jadi sebenarnya trading halt itu apa ya? Artinya itu bursa langsung ngeblokir ya sistem perdagangan tidak bisa diakses atau dijual belikan karena penurunan yang berpotensi berbahaya. Jadi pas udah di 5% ya sampai ke 7% tuh langsung di lock sama bursa ya. Kita nggak bisa transaksi gitu kan. Berbahaya. Intinya sama kayak arah ARB lah. Memang benar-benar di lock agar tidak terlalu jatuh lebih curam. Bahaya kalau nggak ada sistem halt tuh ya. Itu bisa sampai 10% lebih tuh kayak Nikkei Jepang waktu carry trade di tahun kemarin tuh ya, hati-hati. 2,49 triliun. Oke, kita langsung cari ke chartnya ini bagaimana IHSG. Saya nggak tahu nih ke depannya gimana, apakah asing beneran bakalan akumulasi atau mereka udah beneran kecewa dengan ya. Walaupun dengan keadaan Sri Mulyani saya tetap masih di Indonesia, saya masih tetap bertahan di sini. Ya, ini kayak ya bursa kita tuh kayak dimain-mainkan gitu kan. Ya, saya pun misalnya saya sebagai seorang BlackRock ya, sebagai seorang manajer fund BlackRock, saya kayak ini yang dia saya angin nggak benar nih orang, ya udah saya tetap cabut aja lah dulu sampai kebijakan fiskal mereka itu benar-benar udah bisa ngasih stimulus positif untuk Indonesia deh gitu. Bisa jadi seperti itu, bisa jadi mungkin besok ada sedikit akumulasi dari asing. Saya benar-benar nggak tahu nih kemana arah kedepannya ya, karena 2 triliun hampir 3 triliun loh hari ini outflow asing loh gitu ya. Seharusnya kalau berita DPR itu udah mulai positif, seharusnya asing masih ada sedikit distribusi di bawah 1 triliun. Ini hampir 3 triliun loh, gede loh. Ini saya kaget nih ya. Jadi kedepannya IHSG gimana saya nggak tahu ini. Ini bisa bermain di antara 6.233 hingga 6.050. Tapi bisa kembali di antara sini 6.445 ya. Ini saya beneran nggak tahu nih. Karena saya nggak punya uang sampai triliunan gitu. Sampai ke goncang market ya. Nah ya oke. Jadi hari ini kita langsung membahas saham-saham yang lagi hype ya. Seperti ini di PTRO, Goto, Pani, TPIA sama BRMS ya. Ini saya udah bikin ya listnya ya.
Oke, langsung saja kita ke saham yang pertama, yaitu ada PTRO yang hari ini ditutup koreksi gede ya sebesar 11,72%. Kalau kita lihat dari transaksi asing ini udah ada akumulasi ternyata 59 juta lembar. Dan di sini 29 juta lembar kemarin di hari Senin karena ini merupakan hari Selasa ya. Nah, artinya ini adalah kepanikan dari retailnya sendiri ya untuk di PTRO. Retail rupanya. Ya adalah, kita cek dulu lah bagaimana kondisi PTRO nih ya. Ya sama ternyata modelannya kayak ISG ya. Nah, seperti yang udah saya bilang kemarin, ini PTRO bisa kembali jatuh ke 2060. Kemarin banyak kan nanya, saya udah bilang ya wanti-wanti waktu itu udah di tanggal 11 Maret. And then terbukti di hari ini PTRO menyentuh di 2060. Ini ya, kemarin juga di grup Telegram juga saya udah bilang, kemarin nih juga saya udah bilang nih di PTRO. Mana kemarin? Ah, ini ya, 13 hari lalu ya. Bentar nih. D atau AAD. Oke, langsung saja. Eropa sana udah 9.000. Mana nih? Berkurang. PTRO ntar ya. Scenarionya ini. Nah, kembali lagi lo stok yang untuk kita tadi ya. Ini yang bertanya sama saya kenapa beliau potensi dia untuk dalam dekat ini jatuh agak sulit karena bakalan ada sedikit pullback dia ke sini nih. Untuk di Adaro ini dia bakalan, bukan berarti ini double bottom ya. Kalau kita lihat yang mana hari ini dan terbukti bener kan jatuh nih sampai ke 3.000 juga di sini. Nah, juga dengerin ya, simak baik-baik ya teman-teman semuanya ya. Area supply maupun area, dengerin baik-baik ya video saya. Ya. Ini bakalan bertahan di sini dan akan kembali lanjut jatuh ke bawah. Kalau kita belajar dari belajar pola ya, ini sebenarnya udah bisa jauh jatuhnya nih, pas nih ya ke area 2040. Ya ini skenario PTR. So, kan teman-teman sudah dengar ya. Dan terbukti di hari ini yang udah menyentuh di area harga 2050 hingga 2060. Oke, ya. Nah, kemarin juga nih di grup udah nanya tentang PTRO ya, teman-teman semuanya, oke? Nah, jadi untuk PTRO kedepannya bagaimana ya? Ini udah ada akumulasi di sini ya, pop gitu kan? Ya udah. Ini harga kedepannya bakalan ranging dulu deh ke sini. Saya nggak yakin nih sebelum dia bisa bertahan di sini ya di sekitar di atas 2710. Kalau dia bertahan ini baru bisa kembali ke harga lamanya di 3200. Cuman kalau dia nggak bisa bertahan ya di sini dia bakal ranging kembali main di sini. Nah gitu, karena ini posisinya retail versus asing bener-beneran sama kuat. Ternyata kalau kita lihat ternyata ada asing akumulasi besar dan PTRO ini di close 11% terkoreksi, artinya ini pemegang besarnya adalah retail ya. Retail tuh lagi panik, so hati-hati ya. Kecuali memang asing yang ngeholding ya, asingnya akumulasi PTRO-nya itu positif, ya itu baru saya bisa memprediksi ya. Ya kalau retail model kayak gini yang ya random karakternya ya susah untuk ditebak. Ya untuk PTRO tunggu dulu ya, belum ada konfirmasi untuk saya ya. Tapi kalau memang teman-teman positif percaya ini bisa ke 3210. Oke? Nah, kita matikan dulu bentar. Nah, oke, kita langsung saja ke saham yang kedua, yaitu ada saham Goto. Yang hari ini tertutup koreksi sebesar 3,23%. Kalau kita lihat dari transaksi asing, ada akumulasi sebesar 55 juta. Ya, artinya ini sama kayak PTRO tadi nih. Ya langsung aja lah kita lihat kondisi Goto deh. Nah kemarin kan saya udah pernah bilang nih Goto ya ada potensialnya tuh untuk turun lagi ke sekitar harga di 64. Ternyata dia bisa bertahan ya di harga 74 sehingga dia harganya tuh bisa naik ke sekitar 87 ya. Artinya kalau udah polanya seperti ini ya berarti ini skenario terbaru gitu kan. Mungkin heran di teman-teman nih Iqbal kok nggak ada pakai indikator sama sekali ya, karena saya nggak pernah pakai indikator ya teman-teman ya gitu. Ya kalau karena misalnya teman-teman minta yaudah nih saya hidupin deh. Bentar ya. Ya ada satu nih aja lah saya hidupin ya. Nah, udah ya. Dah.
Ntar ya teman-teman ya. Udahlah nanti aja deh. Nih. Oke, nah berarti ini tandanya. Ini indikatornya bagi saya nggak terlalu berfungsi sih. Nanti lah saya jelasin kenapa. Ada video terkhususnya. Nah, kalau udah polanya seperti ini ya teman-teman, ya. Kalau saya nggak mau entry nih posisinya kayak gini, ya. Kalau saya pasti nunggu lagi nih harganya jatuh dulu ke bawah. Berarti kita ambil posisi ini dulu deh. Ini area supply untuk di Goto ya, ada area wick di atas. Lalu kita bikin nih. Nah, ini kan lagi posisi naik nih. Nah, ini bisa jadi seperti ini ya, teman-teman semuanya. Kita rubah ke putih. Ini saya rasa untuk Goto ini bisa ke ini dulu nih, bisa kembali jatuh ke di 74 ya, mungkin di 76. Saya lebih baik nunggu di area bawah dulu deh. Tapi kalau misalnya dia seandainya itu bisa ini saya rasa ini bakalan rejection lagi nih ke sini, nggak bisa naik lagi nih, ya. Karena posisinya ini retail udah mulai taking profit walaupun ada asing akumulasi ya. Nih untuk di Goto tadi ya nih. Nah, oke. Ya saya wait and see dulu nih, saya nggak ada momen entry kalau posisinya dalam kondisi kayak gini. Sama kayak Beret Mes kemarin saya udah nggak ada posisi entry kalau modelnya kayak gini. Lebih safety lah buat teman-teman ya. Kalau saya sendiri saya pribadi bisa teman, tapi teman-teman yang mungkin ada buy and sell-nya berdasarkan video saya ya, saya tentunya lebih aware dong kepada teman-teman semuanya gitu. Oke ya, kita langsung aja ke saham yang ketiga, yaitu ada saham Pani yang hari ini ditutup terkoreksi 10,81%, yang artinya ini membuktikan bahwa saham konglomerasi hari ini pada taking profit. Ya, taking profit, jadi blue chipnya taking profit tapi tidak sedalam saham konglomerasi gitu. Jadi konglomerasi adalah saham-saham belut ya, yang artinya kalau teman-teman itu nggak bisa megangnya dengan pasti ya, itu bakalan lepas gitu, bakalan lebih licin. Seperti kita tempat ke jalan-jalan kayak banyak apa namanya kubangan air, becek, banyak tanah liat gitu kan. Kalau tidak kita mempunyai prepare sepatu karet yang kuat untuk bisa menahan ya kelicinan itu ya, inilah saham-saham konglomerasi itu gitu. Kayak ya apa nih ya, kalau kita lihat dari transaksi asing hari ini ternyata ada akumulasi sebesar 30 juta lembar ya. Artinya ya sama nih. Ya ini Pani, PTRO, Goto ya, Pani sama aja nih polanya. Retail pada taking profit ya. Ya retail pada taking profit, asing malah distribusi. Berarti polanya kalau misalnya asing distribusi hampir 3 triliun, tetapi saham konglomerasi diakumulasi oleh asing, tandanya apa? Teman-teman udah pasti tahu dong. Jangan bertanya lagi sama saya. Saya ingin mengetes naluri dan insting teman-teman. Pasti tahu arahnya kemana. Oke? Larinya kemana asing nih? Kita udah tahu ya. Oke, ini saham Pani ya, saham Pani. Ini saham Pani. Ya, ini kemarin ini pernah saya bikin dulu nih. Ya, ternyata nggak sampai. Ya udahlah. Saham Pani kita bikin dulu area demand-nya ya. Kan udah nyampe kan. Terus kemana kita bikin area untuk misalnya teman-teman trust benar ke Pani ya. Kalau saya sih pasti ngantrinya di sini ya teman-teman semuanya. Nah, ini bisa untuk area TP di Pani ya. Ini area TP1, area TP2 lah kita bikin. Terus ini merupakan area TP2 untuk di TP1 di Pani, ini TP2 untuk di Pani. Ya, kalau teman-teman yang mau akumulasi di Pani ya, saya polanya seperti ini ya teman-teman semuanya ya. Karena saya ngelihat adanya akumulasi itu kayak ya udah nih saya suka nih. Jadi tinggal kepercayaan retail aja yang untuk ngebeli Pani. Ini bisa potensiali Pani untuk naik ke harga 13.275 hingga 15.000. Tapi worst scenario-nya ya, kalau Pani ini bisa turun kembali ke harga 5.725, saya rasa ini beneran berat untuk Pani, di beneran berat nih ke sini ya. Karena bakalan ada Konglo yang bakalan menahan. Teman-teman pasti tahu siapa itu ya, yang dananya itu lebih gede daripada saya. Ya,
Ya untuk Pani seperti ini ya. Oke, kita langsung aja ke saham yang keempat. Yaitu ada saham TPIA yang hari ini terkoreksi sebesar 18,42%. Wadidaw, ini gede ya. Nangis teman-teman nih. Yang justru hari ini ada akumulasi asing sebesar 44 juta lembar. Ini beneran nih, tanggal 18. Ya, tanggal 18. Nah, kita lihat ya di saham TPIA. Ini pernah saya bahas juga waktu menyambungkan dengan analisa saya di saham WiFi yang terbukti benar. Oke, ini di saham TPIA. Ya. Kita bikin dulu deh untuk area demand-nya ya, atau support terkuatnya ini. Kita bikin deh kota untuk di TPIA ya. Ini ke depannya ya, untuk TPIA ini bisa untuk kembali ranging di sini ya. Ranging di area harga 6.150 hingga di 4.390. Kenapa saya mengatakan seperti itu ya, teman-teman semuanya? Karena di sini kalau udah ada candle impulsif ya, kalau misalnya beliau ini ya, TPIA ini tidak bisa mempertahankan harganya ya di sini, kembali naik secara cepat dalam 1 minggu ini, ya dia akan kembali di sini dulu untuk ngetes harganya tuh kembali naik ke atas lagi. Contohnya seperti ini kan impulsif nih, tap naik ya kan. Akhirnya dia nggak bertahan, dia kembali lagi ranging, masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi ya, bertahan, baru dia keluar. Ini polanya bakalan sama seperti ini kalau misalnya ini tidak bisa cepat recovery untuk kembali naik ke atas. Tapi feeling saya lebih kuat ini TPIA bakalan di sini dulu deh, bakalan di sini dulu ya. Apakah ini juga momentumnya untuk penunggu harga RUPS ya? Mari kita lihat nih TPIA ya. Corp action. Nah, ini juga ini udah mulai bitnya udah mulai pada banyak hilang ya. Walaupun di harga 402 tadi banyak yang hajar kiri ya. Antri beli ini 422 orang nih. Ya, nice. Oke. 23 Oktober 2024 berarti belum ada RUPS, belum ada kabar dividen ya, dan dividen di tahun kemarin juga itu bulan Mei, so bisa jadi mungkin April baru RUPS-nya. Kayak itu untuk PTPIA ya. Kalau saya nunggu di bawah aja dulu. Saya nunggu di bawah. Ini 420 tadi ada yang ngantri ya di sini. Masih ada yang ngantri di sini ya. Ya. Berarti kalau kayak gini polanya ya udah, saya simpel aja sih teman-teman semuanya. Saya ini deh gunbox gitu. Ini dia. Cantik kan? Cantik dong. Di harga 5.250. 5.000 ini 325 ya. Kalau saya di 5.275-an. Ya paling-paling dekat-dekat sini lah. Oke. Ya itu untuk PTPIA ya. Kita langsung aja ke saham yang terakhir, yaitu ada saham BRMS nih sebenarnya nih ya. BRMS. Yang hari ini terkoreksi sebesar 6,73%. Kalau kita lihat dari transaksi asing ternyata ada akumulasi kecil. Kemarin 21 juta, sekarang 1 juta. Yang artinya ini asing pun juga udah mulai banyak taking profit nih. Udahlah kita langsung saja ya ke saham BRMS yang udah pernah saya bilang juga kemarin di grup juga. Nah kan saya bilang hati-hati, saya gak pernah rekomendasi untuk memasuk di saham BRMS ya, ingat itu. Nah kan masih di sini area volume dan volume jual belinya tuh masih di harga tengah ini. Yaudah saya ini bentar ya, saya hilangin dulu deh. Oke ya, kan nyentuh kan area supportnya kan, nyentuh kan. Seandainya kemarin saya benar rekomendasi ya untuk di saham BRMS nih ya. Bentar, saya ada di grup nih kemarin bilang tentang BRMS gimana bang gitu. Saya nggak dulu deh saya bilang. Nah ini ya. Ini ya. Menurut Mas Iqbal bagaimana masa depan BRMS? Ya, saya bilang kan ke depan saya sideways Pak, tapi tidak ada pergerakan masif dan jika bermasih berikutnya nanti maka akan menyentuh EMA 200 dan fair value gap-nya di 306. Terbukti lagi perkataan saya kan. Nah. Jadi
Ya, nih benaran nyentuh 306 dan 294 malah tersentuh. Jadi saya bukan dukun, saya dibilang peramal masa depan sama teman-teman saya, dan saya itu merasa kayak ya alhamdulillah gitu kan. Itu merupakan sebuah kelebihan yang diberi Allah sama saya gitu. Ya berarti untuk kalau kayak gini kondisinya BRMS kayak mana bang? Ya saya nggak bakal masuk ya kondisinya kayak gini. Kalau misalnya dipilih bang BRMS atau Pani bang, saya lebih prefer Pani, tapi saya lebih nunggu harga di bawah deh untuk di Pani ya. Nah, oke gitu. Untuk MBMA ya, yang kemarin udah join di grup saya ya, MBMA. Area buy sudah kejemput. Ini saya udah bilang. Nih. Ya, sinyal kita udah kejemput nih. Sampai ini teman-teman yang ada di grup saya ini beneran ribut nih. Benar kejemput dong, suhu penerawangannya memang top. Ya, memang top, alhamdulillah. Dan Alisa Bang Iqbal sesuai lagi dong. Oke ya, jadi sekian dulu deh videonya ini ya. Saya nggak tahu nih IHSG besok kemana, apakah masih diakumulasi asing ataupun masih distribusi ya. Karena saya udah bilang kalau saya seperti BlackRock, saya kecewa benar dengan kondisi Indonesia saat ini ya. Oke ya, jadi ya bentar deh, kita buka dulu channel saya nih. Jadi sampai sekian dulu, terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa ini subscribe video saya, aktifkan notifikasi bel loncengnya, karena kan teman-teman bisa langsung nengok videonya secara update ya. So, jadi teman-teman kalau ada request video apapun bisa langsung saja di kolom komentar deh di video saya ini. Dan ya, saya ingat ya, saya nggak pernah memberikan analisa hanya secara teknikal, tapi saya memberikan secara perspektif luan. Dan analisa teknikal saya berikan hanya sekitar 60 hingga 70%. Oke ya teman-teman ya. Sip. Nah, like video saya. Jadi tolong bantu share ya channel video YouTube saya ini biar cepat growingnya ke 1000 gitu. Ya, biar saya itu semakin semangat dan teman-teman jadi lebih mendapatkan insight dan ilmu daging terbaru terus. Oke? See you ya. Terima kasih telah menonton video saya ini.